Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah antar kami bintang nomor 6 ini. Kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terciptalah jelas kerajaan bumi, jelas kemana kaki hendak dilangkahkan, dan jelas untuk apa tujuan hidup ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini kita sampai kepada malam ke-20. Malam ini kita membahas ringkasan dari juz ke-20. Pada juz ke-20 ini mencakup bagian akhir surat An-Naml, kemudian seluruh surat Al-Qasas, dan awal dari surat Al-Ankabut. Ringkasan juz ke-20 ini ya, surat An-Naml, yaitu kisah Nabi Lut dan kaumnya yang dihancurkan karena kejahatan mereka. Bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta. Kemudian ajakan untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Yang kedua, dalam surat Al-Qasas diterangkan kisah Nabi Musa sejak bayi hingga menjadi utusan Allah, kemudian penindasan Fir'aun terhadap Bani Israel, kemudian di sini juga tercantum kisah Qarun yang hancur karena kesombongan dan ketamatan. Yang bagusnya dalam surat Al-Qarun ini antara ayat yang dikatakan jahilah akhiratmu, tapi jangan sampai lupakan dunia. Itu ayat 77. Sedangkan ayat sebelumnya dan sesudahnya bercerita tentang Qarun, bercerita tentang kesombongan, bercerita tentang kehancurannya. Di antara kesombongan kehancuran itu ada satu ayat 77 itu Allah mengatakan, carilah akhiratmu, jangan sampai lupakan dunia. Jadi mengandung asas dan seimbang. Kisah Qarun yang hancur karena kesombongan dan karena ketamatnya. Janji Allah bahwa janji negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Ankabut, yaitu tentang ujian keimanan terhadap manusia, kisah Nabi Lut, Ibrahim, dan kaum mereka mendirikan sholat, kemudian sedikit bahwa lemah-lemahnya umat adalah umat Al-Ankabut ini, umat laba-laba. Janganlah kita mendirikan rumah seperti rumah laba-laba yang kena sesat, hancur, dan habis. Dalam juz ke-20 ini terangkum bahwa juz ini menekankan kekuasaan Allah, ujian dalam kehidupan, perlawanan antara kebenaran dan kebatilan,
Nabi Musa dan Harun menjadi pelajaran tentang keadilan ilahi. Sementara dalam surat Al-Ankabut mengajarkan bahwa setiap orang akan diuji keimanannya. Salat disebut sebagai pelindung dari kemaksiatan. Para pemirsa yang berbahagia, pesan utama dalam juz ini adalah agar manusia tidak tertipu oleh kekuasaan duniawi, tetap berpegang pada tauhid, menjalani kehidupan dengan kesabaran dan ketakwaan. Yang menonjol dalam kisah ini adalah kisah Nabi Lut. Ini banyak dari orang sekarang dan bulan azab Allah dan kehancuran yang akan diterima oleh orang yang melakukan perangai seperti kaum Sodoma di zaman Nabi Lut. Para pemirsa yang berbahagia, siapa Nabi Lut? Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim yang diutus oleh Allah kepada kaum Sodom dan Gomora, terkenal dengan perbuatan maksiat dan penyimpangan moral, khususnya perilaku homoseksual yang merajalela di tengah masyarakat mereka. Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan kebiasaan buruk mereka dan beriman kepada Allah. Namun kaum Nabi Lut menolak seruan tersebut, justru menantang serta mencemoohnya. Kaum Nabi Lut bahkan mengancam akan mengusir Nabi Lut dan para pengikutnya dari kota jika mereka tetap menentang kebiasaan homoseksualnya. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatmu, bukan kepada perempuan. Sungguh kamu adalah sungguh-sungguh melampaui batas." Dan ketika Nabi Lut ketika kaum Nabi Lut itu dalam kesesatan, Allah mengutus malaikat dalam bentuk manusia yang tampan untuk mendatangi Nabi Lut. Para penduduk yang sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk mereka berusaha mendatangi rumah Nabi Lut untuk melakukan tindakan keji terhadap tamu-tamunya. Nabi Lut merasa sangat cemas dan tak berdaya. Para pemirsa, malaikat kemudian menenangkan Nabi Lut dan memberitahu bahwa mereka diutus untuk menghancurkan kaum tersebut. Mereka juga memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan kota bersama keluarganya pada malam hari, kecuali istrinya yang masih memilih hidup bersama kaumnya. Pada surat Hud ayat 82 sampai 83 diterangkan, ketika keputusan kami datang, kami menyungkir balikkan negeri itu. Kami hujani mereka dengan batu dan tanah yang terbakar secara bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh
dari orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang berbahagia, Allah membinasakan kaum Lut dengan membalikkan tanah tempat tinggal mereka, lalu menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini menjadi azab yang sangat dahsyat sebagai peringatan bagi kaum yang datang setelah mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatan homoseksual itu. Dan sekarang kita lihat peristiwa homoseksual itu menjadi-jadi, kita khawatirkan Allah akan menurunkan azab sebagaimana kata Nabi Lut. Allah menguji setiap umat dengan ujian keimanan dan moral. Kemaksiatan dan perilaku menyimpang akan membuat kehancuran jika terus dilakukan tanpa taubat. Para pemirsa, keikhlasan Nabi Lut dalam berdakwah mengajarkan kita untuk terus menyampaikan kebenaran meskipun dihadapkan dengan penolakan. Azab Allah adalah nyata bagi mereka yang melampaui batas dan menolak peringatannya. Kisah ini tentu menjadi pelajaran yang penting bagi umat manusia agar tidak mengikuti jejak kaum Nabi Lut. Para pemirsa yang berbahagia, dalam Islam dan dalam medis, hubungan seksual yang tidak melalui vagina memiliki beberapa dampak negatif, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama. Dari sisi medis, terjadi risiko infeksi karena hubungan melalui anus sangat berisiko tinggi, menyebabkan infeksi karena daerah tersebut tidak memiliki pelumasan seperti vagina dan epitelnya hanya epitel selapis torak. Jadi setiap benda apapun yang penetrasi masuk ke dalam anus itu akan menimbulkan luka. Bayangkan tempat itu luka, di sana ada berak, ada kotoran, di sana ada tai, di sana ada banyak kuman. Itu kerusakan jaringan anus ini karena tidak dirancang untuk penetrasi sehingga dapat menyebabkan perobekan jaringan dan terjadi perdarahan. Bisa terjadi komplikasi yang sangat serius. Dan ini menimbulkan PMS, penyakit menular seksual. Studi penyelidikan menunjukkan hubungan seksual lewat anal ini memiliki risiko yang lebih tinggi terjadinya HIV, hepatitis, penyakit menular seksual lainnya dibandingkan dengan hubungan di vagina, karena vagina itu memang dirancang untuk demikian. Para pemirsa yang berbahagia, dari sisi agama diharamkan secara jelas dalam Islam hubungan seksual harus dilakukan secara yang baik dan benar. Hubungan melalui anus atau sodomi dilarang berdasarkan hadis. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian melalui dubur mereka. Dampak psikologis dan moral selain dampak fisik, hubungan yang menyimpang dari fitrah dan juga dapat merusak hubungan suami istri akan menimbulkan dampak negatif. Hubungan seksual yang tidak melalui vagina memiliki banyak risiko, membahayakan, bertentangan dengan ajaran agama, dan berbahaya dari segi kesehatan. Makanya dikatakan dalam
istrimu pada ladangnya. Ladang adalah tempat benih bisa tumbuh apabila disemaikan. Disemaikan oleh sperma hanya bisa tumbuh dalam vagina. Makanya satu-satunya tempat yang diredai, yang diizinkan, yang sehat adalah lewat vagina, karena vagina itu berlapis-lapis selnya dan ditutupi oleh zat tanduk dan memang dipersiapkan untuk demikian. Berbeda dengan anus yang sangat berbahaya kalau dipenetrasi dan dimasuki oleh alat mulut. Para pemirsa, marilah kita merenung mengenang bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan karena dia melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah adalah perbuatan yang sangat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi